Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama tentang bentuk dan sistem pemerintahan, yaitu ada bentuk negara. Bentuk negara menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan atau bisa disebut dengan unitarianisme dan negara serikat atau disebut dengan federasi. Nah, apa sih negara kesatuan itu? Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua sistem pemerintahan, yaitu ada sentralisasi dan otonomi. Nah, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi ini adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan dari pemerintahan pusat. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Yang kedua ada negara serikat atau bisa disebut dengan federasi, merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Di samping dari dua bentuk di atas, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada bentuk pemerintahan monarki, bentuk pemerintahan oligarki, dan bentuk pemerintahan demokrasi. Nah, pertama ada bentuk pemerintahan monarki. Bentuk pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki terdapat 3 jenis, yaitu ada monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Yang pertama ada monarki absolut. Monarki absolut adalah modul pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab Saudi, Brunei, Swaziland, Bhutan, dan lain-lain. Selanjutnya ada monarki konstitusional, adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya berada di tangan Perdana Menteri, yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara, seperti negara Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada bentuk pemerintahan monarki parlementer, yaitu bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Dengan demikian, pengertian negara yang berbentuk monarki adalah negara di mana cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada bentuk pemerintahan oligarki. Bentuk pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara jujur, bebas, aman, dan adil. Nah, selanjutnya ada bentuk sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang tersusun dan dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Ada beberapa sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial
adalah sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif. Sistem presidensial juga disebut dengan sistem kongresional. Dalam sistem ini, posisi presiden cenderung lebih kuat dan tidak dapat dikudeta, kecuali jika presiden melanggar tindakan konstitusi atau tindakan kriminal lainnya. Yang kedua, ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini adalah sistem pemerintahan di mana pihak parlemen berperan aktif dalam pemerintahan, yang nyata dibuktikan dengan wewenang parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri. Selain itu, dalam sistem pemerintahan parlementer juga dapat memiliki seorang presiden dan Perdana Menteri yang bertugas mengatur jalannya pemerintahan itu sendiri. Nah, yang ketiga ada sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Sistem semi-presidensial memberlakukan sistem rakyat yang memilih presiden, sehingga presiden memiliki kekuasaan yang kuat bersama dengan Perdana Menteri yang ada. Sistem pemerintahan semi-presidensial juga disebut dengan dual eksekutif atau eksekutif ganda. Meskipun Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan presidensial juga dipengaruhi oleh sistem parlementer, namun Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, karena secara resmi pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Keempat, ada sistem pemerintahan komunisme, yang sebenarnya merupakan suatu ideologi, namun pada perkembangannya ada beberapa negara yang menggunakan komunis sebagai suatu sistem pemerintahan dalam negara tersebut. Sistem komunis juga sangat anti-liberalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu individu tertentu. Sistem komunis sendiri juga mengharuskan segala alat produksi dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.